Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunjina minasyarri wad dalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Hikmah yang kedua daripada al-hikam, berkata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Athaillah, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada Al-Hikam Ibnu Athaillah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenalku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah
menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak. Beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kakanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihadza, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita. Ada error dalam diri kita. Ada salah, yang mesti dibaiki. Yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram. Asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang. Terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik, HP yang baik nih, kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan dari jauh datang, ampihnya mengaji HP, ada panggilan ya. Putus lagu, putus apapun, putus panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulator di HP. Masuk SMS, pajah kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, lagu harus berbunyi, ini HP error.
HP ini sudah kada beres lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk karena memutar lagu, memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kada ada pertambahan, menambah kurang lagi. Yasin, Yasin bermaghrib semacam. Berpuluh-puluh tahun, kada ada peningkatan. Tapi kalau usaha, bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang. Makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah, ini error juga nih. Ini error juga. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk kedakaruan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab inna syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillahi ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab. Bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya
melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini asbab ngarannya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih sukan hanya kau masak, berdagang kayak hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah, yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak. Banyak isi warisan. Ini kada becarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagana, datangan duit ke rumahnya. Nah, ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang. Nang kada bausak betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada. Tapi duit banyak berisi datangnya, sarabanya ada, beribadah apa kawa. Nah, ini ngarannya di makam tajrid, diandak Tuhan orang ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.